ping pitu nengke kraton Ngayogya Karata. Dulunya kan tanah sini kan tanah Keprabon ya. Tanah Keprabon itu tanah kerajaan waktu zaman Habib kedua. Sini sudah dibuka. Jenuh itu nama wilayahnya itu kampung disebut Jenuh itu. Sejak pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, wilayah Jenuh ini dikenal sebagai kebun kerajaan yang difungsikan sebagai tempat istirahat dan titik penyambutan tamu istana. Ya memang ada cerita pada masa Habib II itu ada rencana kunjungan untuk ke Yogyakarta. Gubernur Jenderal Belanda ingin datang, Daendels pada saat itu. Kemudian Daendels meminta supaya dia tidak disambut di dalam keraton, tapi ingin disambut di luar keraton. Itu karena Daendels ingin menunjukkan bahwa dia orang tamu besar dan ada arak-arakan sebelum masuk keraton. Sultan Habib II tidak mau menjemput dia terlalu jauh. Pokoknya yang terdekat saja. Akhirnya disepakati di Jenuh itu. Pada masa Habib V ada keinginan untuk membangun pesanggrahan di Ambarukmo itu. Fungsinya untuk menyambut tamu-tamu dari keraton, dari Solo, dari Belanda gitu. Kemudian dibangun pada tahun 1857 dibangun, 1859 selesai. Nah setelah selesai pendopo ini dinamakan Pendopo Harjopurno. Itu merupakan pendopo tapi masih kecil, cuma untuk penyambutan tamu-tamu kerajaan yang mau ke keraton. Itu setelah Habib ke-5 Sido, itu dilanjutkan oleh Habib ke-6 memperluas pendopo. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, ia membuka lebar investasi asing di bidang perkebunan. Tanah-tanah lungguh milik raja dan para bangsawan disewakan kepada para pengusaha perkebunan Eropa. Keuntungan ekonomi dari booming perkebunan itu digunakan untuk membangun berbagai gedung, jalan, tugu putih, masjid gede, dan makam raja-raja di kota gede. Tidak dilupakan pula pembangunan dan renovasi pesanggrahan Harjopurno menjadi Kedaton Ambarukmo yang selesai dibangun pada tahun 1897. Semua bangunannya itu dibikin seperti miniatur keraton. Ada alun-alun yang paling depan, kemudian ada pendopo. Kemudian setelah pendopo ada dalem yang dilengkapi dengan peringgitan, ada dalam bahasa Belanda itu depannya ada kayak durlop gitu. Durlop itu untuk yang menghubungkan antara pendopo dan peringgitan itu. Juga di situ biasanya tempat untuk kereta berhenti, kereta kendaraan utama yang dipakai oleh raja berhenti di situ. Kalau dalam agung itu kan fungsinya ya untuk istirahat. Ada ruang 4, tapi yang dipakai cuma satu kamar yang ada di sisi timur selatan pojok ini.
Kalau Balik Kambang itu fungsinya untuk pemandian keluarga sultan atau putri-putri raja itu zaman dulu. Di atas untuk meditasi. Jadi dia menenangkan diri kalau malam pun di atas. Semedi istilahnya bahasanya. Semedi kalau yang di bawah itu untuk ruang ganti. Ada gandok tengen dan gandok kiwa. Kalau gandok tengen itu dipakai oleh keluarga sultan tapi yang anak laki-laki. Terus yang sebelah kiri itu gandok kiwa itu dipakai keluarga sultan tapi yang anak perempuan. Memasuki masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kedaton Ambarukmo mengalami banyak perubahan fungsi, terutama setelah masa kemerdekaan. Sumber-sumber lisan menyebutkan bahwa Kedaton Ambarukmo pernah diduduki oleh Belanda pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Setelah itu, juga pernah digunakan sebagai tempat pendidikan Kepolisian Republik Indonesia dan kantor Bupati Sleman dari tahun 1947 hingga 1964. Pada akhir tahun 50-an, Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat dana pampasan perang dari Jepang. Dari dana pampasan perang itu kita punya modal. Ada setidaknya 29 proyek yang dikerjakan pada masa itu. Salah satu dari 3 itu adalah Hotel Ambarukmo. Dari dana pampasan perang tersebut, Presiden Soekarno membangun Stadion Utama Senayan, Tugu Monas, Masjid Istiqlal, dan membangun 4 hotel besar, antara lain Hotel Indonesia, Samudra Beach Hotel, Bali Beach Hotel, dan Hotel Ambarukmo. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyetujui gagasan ini dan ia merekomendasikan tanah di kompleks Kedaton Ambarukmo untuk didirikan hotel dengan tujuan untuk memajukan wisata di Yogyakarta. Memang sedikit disayangkan, kenapa? Karena pembangunan Hotel Ambarukmo itu kemudian sedikit merusak bagian sisi timur heritage pendopo. Kalau tidak salah itu bagian Kasatrian. Nah, pada masa tahun 60-an sampai 80-90-an ini Ambarukmo menjadi satu bagian dari hotel itu. Jadi diberdayakan sebagai bagian dari pengelolaan wisata. Sejarah Pesanggerahan Ambarukmo memasuki babak baru pada tahun 2004 ketika Sultan Hamengkubuwono ke-10 memaparkan rencana renovasi pesanggerahan beserta Hotel Ambarukmo. Alasan utama renovasi ini karena kondisi pesanggerahan dan hotel yang begitu mengenaskan dan tak terawat setelah beberapa tahun tidak beroperasi. Sultan juga berkeinginan untuk membangun plaza atau pusat perbelanjaan modern di kompleks peninggalan cagar budaya tersebut. Dasawarsa 2000-an muncul bangunan baru lagi yang bernama Ambarukmo Plaza, yang dalam peristiwa itu banyak sekali protes karena ditakutkan nilai-nilai heritage yang ada di kawasan tersebut hilang.
Di daerah istimewa Yogyakarta ini ada banyak yang disebut bangunan cagar budaya tersebar di 4 kabupaten dan kota Yogyakarta. Dari masa Kesultanan itu ada keraton tentu saja, ada Masjid Gede Kauman, ya. Kemudian alun-alun itu baik alun-alun lor maupun alun-alun kidul itu juga termasuk cagar budaya. Pesanggrahan Ambarukmo itu termasuk di dalam kategori itu tadi. Ambarukmo yang kita lihat hari ini itu memang memberi kesan yang menarik dan unik saya kira. Ia berada di satu kawasan yang saya anggap metropolis banget. Pesanggrahan Ambarukmo yang sekarang tinggal bangunan itu dengan sedikit lingkungan di sekitarnya, itu yang harus difikirkan bagaimana supaya tinggalan budaya kita itu tidak di antara tanda kutip tenggelam di antara dua bangunan raksasa dengan arsitektur modern. Ambarukmo itu seperti arena postmodern gitu. Jadi yang tradisi ada, yang kontemporer ada, yang modern juga ada. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana kemudian posisi antara Keraton Ambarukmo, ada Hotel Ambarukmo, dan kemudian ada Ambarukmo Plaza yang ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Ini menjadi arena yang sangat berputar, arena yang memberi kita sensasi luar biasa, karena kalau Anda berada di dalam satu kawasan ini, jangan menikmati hanya satu tempat. Jadi memang kita bisa melihat bagaimana aktivitas hari ini di Ambarukmo Hotel yang memunculkan dimensi seremoni keraton ala keraton Jogja gitu, yang kemudian disajikan sebagai bagian dari hotel gitu. Tapi juga menarik untuk bisa diikuti karena masyarakat umum juga diperbolehkan untuk bisa masuk ke sana. Kami secara teratur ikut melestarikan budaya tradisional dengan menampilkan kesenian suling bambu, mocopatan, serta tari tradisional Jawa dan tradisi Jemparingan. Kemudian secara khusus kami juga menampilkan tradisi patehan, yaitu tradisi menghidangkan teh untuk sultan di area pendopo. Terkait dengan menjadikan cagar budaya ini sebagai destinasi atau tujuan wisata, kami membuat museum sejarah dan seni budaya tradisi Yogyakarta di dalam Dalem Ageng. Sekarang di dalamnya terdapat museum batik, wayang, dan keris serta museum Hamengkubuwono ke-7. Yang sudah sekarang dilakukan itu sudah cukup baik ya. Artinya pengelola kompleks itu, hotel dan mall, sudah menunjukkan keseriusannya menjaga heritage. Baiknya itu mungkin lebih baik yang sekarang ya. Sekarang benar-benar terawat. Jadi kemajuannya kalau sekarang lebih bagus dan lebih mana lagi. Bangunan Pesanggrahan Ambarukmo itu sendiri itu sudah dilakukan perbaikan, pemugaran di situ, sehingga kondisinya sudah sudah terselamatkan, sudah dikembalikan kepada kondisi yang seharusnya.
Maksud saya karena sebelum itu atapnya bocor lah, yang lantainya rusak dan sebagainya. Sekarang itu sudah diperbaiki. Kawasan heritage ini begitu luar biasa dan amat berdaya saya kira. Sanggerahan Ambarukmo ini bisa dipakai sebagai percontohan untuk kawasan-kawasan heritage yang lain. Hanya bagi mereka yang bekerja di sana, memang perlu dibekali dan diberi modal untuk mendapatkan satu dimensi kultural yang kuat. Sebagai bangunan cagar budaya yang syarat dengan nilai-nilai budaya, sejarah, dan arsitektur, Pesanggerahan Ambarukmo patut kita jaga dan lestarikan. Masalah dan konflik di masa lalu kita jadikan pelajaran agar ke depan kita bisa mengelola dan mengembangkan bangunan serta kawasan cagar budaya secara arif dan bijak. Menjaga dan melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan semata, namun menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa yang menghargai sejarah bangsanya.